Shalom, salam damai. Kita baca kitab Amsal bab 11. Judulnya adalah kumpulan Amsal Salomo. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Demikianlah Amsal Salomo. Jadi kumpulan Amsal Salomo ini ada beberapa bab ya, mulai dari bab 10, 11, 12 dan seterusnya. Tapi isinya beda-beda. Jadi isinya penuh dengan nasihat. Intinya adalah antara kejahatan dan kebaikan, kejujuran dan kecurangan. Seperti kata Tuhan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Ini artinya neraca atau timbangan yang dicurangi ya, yang sudah diakali. Jadi ada yang dirugikan ya,
mungkin pembeli yang dirugikan. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada aturan timbangan yang diakali, yang dicurangi ya. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Makanya para pedagang yang berdagang, janganlah mencurangi timbangan Anda. Sebab itu adalah kekejian bagi Tuhan. Hati-hati ya. Harus jujur ya. Timbangannya timbangan apa adanya yang seimbang ya. Supaya ketika ditimbang benar seperti itu beratnya. Jangan ditimbang tulisannya 1 kilogram, ternyata setelah ditimbang dengan timbangan yang lain hanya 900 gram ya. Jadi ada yang dirugikan 100 gram. Jangan seperti itu. Jadi kalau pedagang jangan seperti itu. Kalau pembeli hati-hati terhadap pedagang yang curang. Silahkan dibaca kembali. Ini semua isinya penuh dengan kebijaksanaan ya. Pelajaran bagi kita ya, pelajaran moral. Kita perlu pelajaran moral ya. Apalagi di Indonesia ini kita perlu pelajaran moral Pancasila. Seperti PMP, pendidikan moral Pancasila ya. Waktu saya dulu SD, SMP itu saya mendapat itu ya, mata pelajaran PMP. Itu penting sekali itu ya, untuk moral ya. Moral yang bagus. Saya ingin menggarisbawahi ini, makanya saya kasih warna merah ini. Di sini dikatakan bahwa siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Oke, kita ngerti ya. Lalu, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Nah, ini maksudnya apa ini? Orang yang pandai kalau diam diri nggak ada gunanya. Kita tahu sesuatu yang salah, lalu kita diam saja, nggak memberitahu bahwa sesuatu itu salah. Kita nggak ada gunanya. Kita harus ngomong. Nah, maksudnya berdiam diri di sini adalah tahu saat yang tepat untuk ngomong. Jadi nggak asal ngomong. Itu namanya cerewet. Ya, kalau sebentar-bentar ngomong nggak dipikir dulu, itu namanya cerewet. Ya. Di sini yang dikatakan orang pandai itu menahan diri ya, menunggu waktu yang tepat untuk ngomong. Artinya berdiam diri dulu, diam dulu, baru saat yang tepat ngomonglah dengan lantang, ngomong, jangan diam. Ya, contohnya apa? Contohnya ya anggota DPR ya, perwakilan rakyatnya, ya harus ngomong. Mereka mewakili terus menjadi corong suara rakyatnya, menyampaikan kepentingan rakyatnya, jangan kepentingan partainya tok. Ya, harus ngomong. Lebih kalau anggota DPR yang hanya ketawa-ketawa, cuman ya, tepuk-tepuk tangan, main-main HP waktu sidang, nggak memperhatikan topik, itu nggak ada gunanya ya. Kita butuh anggota DPR yang mau ngomong pada saat yang tepat dan isi yang tepat. Isinya harus tepat. Jangan asal ngomong kosong. Kalau kosong tuh jadinya omong kosong. Harus berisi, omongannya harus berisi fakta, solid, argumen yang solid, yang jujur, apa adanya, tidak direkayasa. Ya, jadi supaya ada perbaikan ya, ada yang disampaikan ya. Kalau ada kesalahan atau ada keluhan, disampaikan apa adanya. Dari lapangan seperti ini laporannya. Omong, jangan diam diri. Omong pada saat yang tepat, pada orang yang tepat, pada pejabat pemerintah yang tepat, supaya bisa segera ditindaklanjuti. Itu kalau orang pandai harus ngomong pada saat yang tepat. Kalau saatnya tidak tepat, nah ini di sini berdiam dirilah dulu ya. Tunggu waktu yang tepat. Karena apa? Karena kita orang berakal budi ya. Nunggu saat yang tepat untuk ngomong. Begitu saatnya sudah tepat, ngomong. Jangan diam. Diam tidak selalu emas. Kadang diam adalah bencana. Jadi pada saat-saat tertentu diam adalah emas, tapi pada saat-saat yang lain diam adalah bencana. Jadi harus tahu kapan ngomong dan kapan diam. Satu lagi, saya kasih warna biru. Ini menarik. Ada yang menyebar harta, tetapi malah tambah kaya. Nggak berkurang hartanya. Tapi lihat ini, ada yang menghemat secara luar biasa. Tapi apa? Selalu tetap saja
berkekurangan. Wih, lucu. Lucu ya. Ini ya, kan ada orang yang pelit ya. Mereka nggak mau memberi. Karena apa? Takut kurang hartanya, takut berkurang. Padahal Tuhan itu nggak seperti itu ya. Tuhan itu akan senang memberi pada orang yang suka memberi ya. Bukan menghambur-hamburkan, tapi memberi. Menghambur-hamburkan itu namanya membuat mubazir. Contohnya makan nggak dihabiskan, malah disisakan, dibuang-buang. Itu namanya mubazir. Ya, itu bukan menyalurkan berkat ya, itu malah membuang berkat. Jadi artinya kalau ada orang yang butuh uang, benar-benar butuh ya, bukan penipu. Karena ada penipu ya, mencoba berpura-pura butuh, tapi ternyata hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri ya. Minta pinjaman, padahal niatnya adalah minta, bukan minjam. Kalau minjam itu harus dikembalikan. Niatnya dia minta, tapi ngomongnya pinjam, karena memang niatnya nggak mau mengembalikan. Itu jahat seperti itu ya. Namanya minjam itu harus dikembalikan. Minjam itu adalah utang. Nah, kalau kita jujur, kita memberi pada orang yang tepat membutuhkan, itu apa? Tuhan senang. Tuhan makin memberkati kita. Justru kita akan menambah kekayaan kita, karena Tuhan terus memberkati kita. Sehingga meskipun kita menyalurkan harta bagi orang yang memerlukan, bagi kondisi yang memerlukan, kita tetap malah tambah kaya. Sebaliknya orang yang kikir, orang yang pelit, udah menghemat, ya sudah jalan kaki, ya sudah makan sekali sehari aja, supaya apa? Supaya menghemat, supaya uangnya ngumpul. Tetap saja kurang ya. Sudah capek-capek menghemat ya, kurang ya. Itulah hidupnya. Hidup itu banyak ironi atau bertolak belakang ya. Tapi kembali lagi, jangan kita bertindak bodoh. Orang bodoh tuh tidak memperhitungkan ya. Dia menggunakan hartanya bukan untuk hal-hal yang positif, malah hal-hal yang negatif ya. Istilahnya dihambur-hamburkan. Itu yang disebutkan mubazir. Bukan hal yang berguna. Kita ke pesta, ambil makan banyak, tidak kita habiskan, kita tinggal biar gitu saja. Itu namanya mubazir ya. Jangan, itu salah seperti itu. Makanan yang ada masih bisa dimakan oleh orang lain ya. Jangan disisakan. Kalau disisakan itu nanti tinggal dibuang ya. Siapa orang yang mau makan sisa orang? Jadi memberi pada yang tepat ya. Kita memberi persembahan kepada Tuhan untuk apa? Untuk kepentingan Tuhan ya. Bukan untuk kepentingan pelayan Tuhan yang butuh mobil terbaru, butuh jet pribadi. Jangan, itu namanya menghambur-hamburkan uang Anda. Ya, kita beri kepada pelayan Tuhan lain yang belum mendapatkan bantuan dana, supaya pelayan Tuhan yang lain yang juga melayani Tuhan itu juga bisa mendapatkan harta untuk biaya, membayar biaya ya. Semua itu butuh biaya, kita butuh biaya. Pelayan Tuhan juga butuh biaya ya. Tapi pelayan Tuhan yang menggunakan mobil mewah itu udah kebablasan. Jangan kasih lagi kepada pelayan Tuhan yang lain yang belum mendapatkan dana yang cukup ya. Yang bahkan untuk mendirikan rumah ibadah aja mungkin nggak punya cukup uang. Sementara gembala yang lain rumah ibadahnya mewah ya. Mewah sekali ya. Kan bisa kita lihat ya, ada gereja-gereja yang mewah ya. Sementara di beberapa tempat gereja saja belum punya. Kalaupun punya, itu pun masih pakai terpal. Sementara mungkin mikrofonnya juga kadang-kadang nyambung, kadang-kadang nggak nyambung gitu kan. Kabelnya kan kabel udah rusak gitu. Itu yang perlu dibantu ya. Kita beri bantuan. Nah, itu Tuhan berkenan ketika kita memberi bantuan pada orang yang berhak menerimanya, yang tepat, yang membutuhkan dan benar-benar membutuhkan. Itu Tuhan berkenan. Nah, ketika kita memberi seperti itu, niscaya harta kita tidak akan kurang, tapi malah bertambah.
bertambah kaya. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Artinya apa? Jangan menghambat rezeki orang ya. Pegawai sudah waktunya dibayar, atau kontraktor sudah selesai tugasnya, segera dibayar ya. Pemerintah juga gitu, kalau ada kontraktor yang melakukan tugas dengan baik, segera dilunasi pembayarannya. Jangan ditunda-tunda. Sebab Anda menahan gandum, itu artinya gandum itu kan istilahnya rezeki orang. Jangan menahan rezeki orang yang menjadi haknya. Pekerja itu ada saatnya sudah harus mendapatkan upahnya. Jangan ditahan, jangan disimpan dulu supaya berbunga, lalu bunganya bisa dicuri, bisa dikorupsi. Jangan menahan rezeki orang, maka ia akan dikutuki orang ya. Itu salah itu. Berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandumnya, yang menyalurkan hak seseorang tepat pada waktunya. Jangan ditahan-tahan. Kontraktor harus segera mendapatkan bayarannya setelah mereka melakukan tugasnya dengan benar ya. Jadi yang punya proyek harus segera melunasi. Jangan menunda-nunda. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Amsal berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.